Tuhan anak-anak-Mu, supaya kami tidak terus menjadi kanak-kanak, tetapi kami bertumbuh menjadi dewasa, mengerti segala rancangan-Mu bagi kami. Tuhan, inilah kehendak-Mu Bapa. Kami tahu bahwa iblis tidak tinggal diam, dia akan tarik terus dengan macam-macam persoalan. Kami mundur dari Engkau. Tolong kami Bapa, biar firman-Mu pada hari ini boleh Tuhan mencelihkan mata kami. Dan kami boleh melihat rencana-Mu yang indah bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau sangat mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang bertemu kembali ya. Setiap kesempatan yang ada sangat berharga bagi kami. Saya betul-betul enggak disuruh Tuhan menyampaikan ini mengenai pembangunan kemah suci. Bagaimana Musa dapat perintah. Coba kita baca sebentar dari Keluaran 25 ayat yang 8 ya. Maaf. Oh ya, 8. Minta tolong Mbak Yohanes baca sebentar. Kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saya mau kupas tuntas ya. Salah yang pandang aja, cepat alat demi alat. Kita bisa mengerti bagaimana bait suci itu dibangun, apa gunanya. Saya pikir-pikir ya. Saya merenungkan, Tuhan kok luar biasa Tuhan, begitu mengasihi umat manusia, tapi manusia sering ditipu oleh setan. Berapa pelayanan dihancurkan dan sempat tarik kita mundur. Ini ya Bapak Ibu, kalau kita lihat, saya minta tolong Abdi sebentar tayangkan yang halaman yang diinjak oleh antikris. Saudara, sudah tiap kali saya kasih tunjuk ini ya. Yang diangkat Tuhan cuma ruang suci dan maha suci. Sampai mana pertumbuhan kita sekarang ini? Apa masih umek-umek di halaman terus? Atau sudah masuk ruang suci? Step-stepnya ruang suci itu bagaimana? Kita harus mengerti ini. Kalau enggak sudah jelas kita enggak masuk hitungan itu. Yang diangkat cuma itu. Ini mempelai yang diangkat. Standarnya mempelai. Jadi Allah itu mempunyai satu tujuan. Kalau kita melihat, saya belajar bawa dulu di dalam perjanjian lama ya. Apa sih kemah suci perjanjian lama? Ini yang perjanjian lama. Nah nanti kita buka seluruhnya. Ini perjanjian baru. Jadi di sini Tuhan itu mau menyatakan diri ya dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, negeri yang dijanjikan Allah itu, ya. Musa disuruh membangun bait suci. Musa bawa mereka keluar.
dari Mesir, masuk Kanaan, tanah perjanjian, bangun bait suci yang bisa dipindah-pindah gitu ya. Perlunya Allah bangun bait suci supaya Allah itu ada di tengah-tengahnya. Dia ada di tengah-tengahnya, dia nyatakan. Coba seluruh, bukan itu. Ya ini kita bukan. Bait suci yang halaman semua itu loh, aduh, selayang pandang itu. Tolong gambarnya. Nah ini yang di awal kan ini ya. Ini Musa disuruh bangun ini. Orang Israel kan nggak ngerti. Mau bikin bait suci untuk apa? Tapi ini rencana Tuhan. Ini satu contoh bahwa aku ada di tengah-tengah orang Israel. Ya ada persekutuan. Ini jadi rahasia hidup untuk orang Israel. Tanpa Allah mereka tidak dapat bertahan hidup. Nggak sampai Kanaan, habis mati. Jadi disuruh bangun bait suci. Satu pernyataan tuh, ada asapnya. Tuhan nyatakan diri, dia ada di tengah-tengahnya. Dan dia sudah, alat-alatnya itu sudah lengkap semua. Ini semua ada artinya Bapak Ibu. Sekarang kita bisa koreksi diri kita sendiri. Aku di mana ya? Walah, nggak sampai aku di situ. Coba kejar terus. Ya, di perjanjian baru, jadi di perjanjian lama itu Musa dibilang, ayo bawa mereka keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian Kanaan. Kalau di kita sekarang perjanjian baru, sudah ada ini alat-alat ini, hilang kabeh, bos. Tapi kita mesti mengerti, tetap ada kemah suci yang kita bawa ke Yerusalem baru. Orang perjanjian baru dibawa ke Yerusalem baru. Kita harus mengerti. Jadi saudara, ini berarti semua di hadapan Tuhan. Saya lihat orang Israel ini bisa menang dalam peperangan hanya karena ada Tuhan di tengah-tengah. Ada Tuhan di tengah-tengah. Mereka pindah ke kota lain menghadapi bangsa-bangsa dunia ini. Mereka selalu menang. Karena ada Tuhan di tengah-tengah. Di tengah-tengah orang Israel. Luar biasa Tuhan. Sampai hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Asal kita hidup dalam kekudusan. Coba kalau tidak ada Tuhan, nggak tahan mereka padang pasir, panas, tandus. Hanya oleh pemeliharaan Tuhan mereka tetap ada. Tanpa persekutuan dengan Allah, Israel sudah mati, musnah sudah. Begitu pentingnya kemah suci ini. Luar biasa kalau merenungkan karya Tuhan lewat ini, itu untuk kita semua. Bagi kelangsungan hidup kita bagaimana kita belajar dari sini. Sampai masuk Kanaan yang subur dan indah. Bagi kita kemah suci secara jasmani, kita jasmani, nggak berarti. Sudah nggak ada kok, alat-alatnya nggak ada, hilang semua. Alat-alatnya sudah hilang semua, tapi firman Allah yang melukiskan alat-alat itu tetap ada, berguna bagi kita, tidak akan hilang, tidak hilang. Walaupun alat-alatnya hilang, sudah tidak berguna, tapi kita menuju Yerusalem baru ada.
arti dari alat-alat itu, yang ngerti. Nah, maunya Tuhan kita harus ngerti. Nah, arti dari alat-alat kemah suci menerangkan tentang hubungan kita dengan Allah. Kita bisa lihat hubungan seseorang dengan Tuhan bagaimana. Bisa tahu, oh ini gak bertobat ini. Atau bagaimana, kelihatan dari buahnya ya. Arti rohaninya akan menyingkapkan dengan jelas bagaimana rencana Allah dan cara Allah dapat diam di tengah-tengah umatnya. Bagaimana caranya Allah kerasan di tengah-tengah umatnya. Dia ajar umatnya. Melalui badai, taufan, melalui apapun dia tetap ada di tengah-tengah. Kita menyelidiki, menggali rahasia-rahasia yang di kemah suci yang akan membawa kita lebih jelas mengenal persekutuan dengan Dia. Ya, kita lebih jelas mengenal itu alat-alatnya artinya apa. Itu yang harus, dan itu step-stepnya satu persatu itu ada. Untuk apa? Supaya kita itu tumbuh. Oh gitu, mengerti terus. Ya. Nah ini tujuan kita mempelajari pelajaran kemah suci ini. Harus dipelajari. Paling nggak sedikit-sedikit harus ngerti. Nah, pastikanlah sekarang lebih dulu apakah kita sudah berdiri benar di hadapan Tuhan. Pastikan itu dulu. Iya ya, aku masih punya ikatan dosa ini, aku masih punya ini, aku masih punya ini, aku masih begini. Kita harus ngerti dulu, aku sudah benar nggak ya Tuhan? Atau hanya sampai plafon, nggak bisa tumbuh tembus plafon. Tanpa pertobatan, ya, yang sungguh-sungguh ketaatan, tidak mungkin kita dapat melihat keindahan firman Tuhan. Tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh dari hati itu, mau Tuhan, mau, aku mau, nggak sanggup tapi aku mau. Tuhan cuma dengar apa? Mau. Oke nak, saya gandeng, bareng yuk. Tuhan tidak memberi mutiara kepada babi atau anjing. Jadi kalau engkau sambut firman Tuhan dan engkau tahu engkau lemah, nggak mampu, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau, tapi bagaimana aku bisa tumbuh? Nanti Dia yang bukakan jalannya. Itu Tuhan kita tuh luar biasa. Kalau setan terus datang bidik, mana kamu, hidupmu kayak gini, gak kira Tuhan tolong kamu, usir dalam nama Yesus, buang. Sekali kamu bilang aku mau Tuhan, Tuhan jamin engkau akan tumbuh terus dalam pengertian firman Tuhan, karena Dia adalah Allah yang sifatnya kasih. Ukuran rohani seseorang, kita dapat melihat keadaan orang Israel, bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan dari kemah suci. Kita bisa melihat, mempelajari dari kemah suci, ini orang Israel bagaimana? Keras kepala, ditolong, dibantu, ditolong sama Tuhan. Dosa lagi, marah-marah terus, dihajar sama Tuhan. Bertobat sebentar, ngamuk lagi. Terus begitu, sampai akhirnya Tuhan bilang, stop bagi orang Israel. Buka pintu buat orang kafir. Kita dapat kesempatan. Orang kafir masuk rencana Tuhan. Karena Israel itu keras. Sabar ya Tuhan itu. Ya saudara, jangan terlalu keras ya. Jangan keras-keras. Hatinya yang lembut gitu loh. Diberitahu sama orang kamu salah. Jangan bela-bela diri kalau memang hati kecilmu sudah, iya aku salah. Oh iya, saya salah. Lebih baik mengaku dong. Buat apa mempertahankan sesuatu yang istilahnya bohong gitu ya. Jadi ini betul-betul kita tuh bisa lihat orang Israel ini keras kepala sehingga pintu keselamatan ditutup
sama Tuhan. Dibuka untuk orang kafir. Nah itu kita masuk semua. Sedunia itu yang kafir-kafir masuk semua. Nanti kalau sudah pengangkatan, pintu mereka yang keras-keras itu masuk mereka dalam 3,5 tahun yang terakhir. Lu ojo keras hati. Bangsa ini keras hati. Mereka adalah umat pilihan Tuhan yang disebut yang sulung, tapi keras hatinya. Hati-hati, jangan keras-keras. Kalau ada teguran Tuhan bolak-balik, bertobat. Nah, kita melihat di sini ya. Kalau kita sudah dapat menyingkapkan selubung itu, coba dibaca Pak, 2 Korintus 3 ayat 14. Maka kemah suci menjadi kunci dan alat pengukur yang indah bagi orang-orang perjanjian baru. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya, itu selubungnya harus dibuka. Kayak yang dikorbankan di perjanjian lama di kemah suci, itu kan domba. Kalau di perjanjian baru menggambarkan itu Tuhan Yesus. Jadi selubung itu kalau dibuka baru, oh ini tuh maksudnya. Nah kita lihat sekarang di pintu gerbang. Coba pintu gerbang. Nah, kita lihat ini pintu gerbang. Ini ya halaman ini. Ini pintu gerbangnya, terdiri dari 4 tiang. Ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini menggambarkan, menceritakan seluruh kehidupan Yesus di sini. Kita bisa pelajari siapa Yesus itu sebenarnya. Harus masuk lewat salib Kristus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu syarat. Jadi kalau kita sudah dituntun Tuhan untuk masuk melewati pintu itu, dan pintu itu mempunyai 4 warna ya, hordennya itu Tuhan itu lengkap banget. Saya tuh sampai merenungkan, sekecil-kecilnya peralatan-peralatan dalam kemah suci. Aduh, Tuhan luar biasa ya Tuhan. Ada arti loh saudara. Tuhan Yesus berkata, aku inilah pintu. Satu-satunya jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Kalau ada banyak orang bilang, oh ada kok, bisa hanya Yesus. Iya, hanya Tuhan Yesus. Salib, korban darah. Tiang-tiang hanya memikul kain pagar, yaitu dari lenan ke 4 tiang, ya kita sudah tahu. Nah ini saya mau jelasin sedikit Bapak Ibu. Sekarang pindah ke, ini sudah pintu sudah, bahwa harus melalui Yesus. Tidak ada keselamatan tanpa Yesus. Meja korban bakaran. Nah ini yang penting. Ada meja korban bakaran. Nah banyak orang Kristen gak mau bayar. Korbannya gak mau, sakit. Tapi Yesus sudah bayar seluruh apa yang dia miliki, dikorbankan untuk kita semua. Kita selamat semua. Lihat ada beberapa ini ya, beberapa peralatan. Ini garpu, sodok ini kayak skop. Ini perbaraannya, ini buat darah, dan ini buat periuk. Jadi mezbah ini, mezbah korban bakaran itu sama dengan salib.
Ya, sama dengan salib. Orang Israel menyembelih korban untuk dapat pengampunan dosa. Jadi coba dilihat di halaman sebentar. Halaman sama seluruhnya. Nah, ini saudara lihat di sini. Ini rame loh saudara di sini. Ini rame lihat orang-orang potong bawa binatang-binatang untuk dikorbankan. Manusia-manusia di sini rame di sini. Untuk membawa korban untuk keselamatan mereka. Dosanya diampuni. Korbannya binatang. Perjanjian baru, bukan Yesus. Nggak berguna binatang-binatang itu. Ini di perjanjian lama. Ini hanya gambaran, ya. Lalu kita lihat di sini ada periuk tempat abu. Oh ya, tadi itu periuk. Periuk tempat abu. Begitu habis dibakar, perbaraannya ini dibersihkan dari bekas bakaran-bakaran, dibersihkan. Sama kita buat dosa, minta ampun semua, dibersihkan perbaraannya. Ya. Terus sodok, kita sudah tahu, bokor tempat darah. Mengapa darah korban perlu ditampung? Kenapa darah perlu ditampung? Nah, ini kita mesti belajar betul. Apa sih maksudnya darah itu mesti ditampung? Ini cuma cerita tuh arti rohaninya itu Tuhan Yesus. Jadi maksudnya di sini adalah darah yang ditampung. Apa artinya darah untuk kita? Coba kita lihat kita mesti tahu dulu ya bahwa manusia terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, roh. Kalau mati gimana? Jiwanya hilang. Tubuhnya jadi debu, tanah, rohnya kembali kepada Tuhan. Makanya paling bagus disebut tubuh, nyawa, roh. Yesus tidak menyerahkan rohnya, dia menyerahkan nyawanya, darah. Dia menyerahkan darahnya. Oleh karena itu, di dalam mezbah ini yang paling penting adalah darah. Darah yang dikorbankan. Nah, ini penting loh, kalau Yesus apa sih tubuh jiwa kok? Nah, itu orang bisa bingung. Saudara ngerti, jiwa itu kehendak, pikiran, kemauan, tapi itu hilang. Nyawa yang dia serahkan. Coba kita lihat di Imamat 17 ayat 10. Kalau 4 cepat dibaca. Imamat pasal 17 ayat yang ke-10. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dari darah itu hidup. Kalau saudara mati, darahmu berhenti berjalan, pasti mati. Rohnya tidak bisa mati. Rohnya tetap ada, ke sorga atau ke neraka. Terus? Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Teruskan ayat 12. Ayat 12. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Ingat, jangan makan darah. Karena itu nyawa. Lalu? Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Ayat 13. Ayat 13. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu
yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Jadi Bapak Ibu, kalau mau makan ayam, ayamnya diambil, darahnya dikeluarkan dulu. Jangan ayam habis tabrakan di pinggir jalan diambil dimasak. Najis, haram, Tuhan bilang. Nggak boleh. Kita mesti tahu aturan-aturan Tuhan. Nyawa itu hidup. Hidup. Binatang, manusia. Nyawanya. Kalau sudah nyawa mati, pasti darahnya nggak jalan. Nah, kita lihat di sini bahwa perbaraan, sekarang kita pindah ke perbaraan. Saudara sudah tahu ya, bahwa roh itu nyawa. Tuhan tidak menyerahkan rohnya kepada kita, tapi nyawanya, hidupnya, darah itu. Nyot terus tuh. Pas satu tiap hari gini. Perbaraan bagaimana keadaan api dari mezbah. Ini penting loh Bapak Ibu. Perbaraan. Ini bagaimana apinya nyala terus apa enggak? Karena mezbah itu apinya harus nyala terus. Itu yang berkenan di hati Tuhan. Hati-hati, kita ini orang Kristen jangan enggak ngerti. Harus mengerti. Korban syukur, ngerti semua. Harus menyala terus. Allah beri banyak tantangan dan ujian melalui mezbah. Banyak banget loh. Saya tuh merenungkan loh. Satu-satu. Kenapa ya? Kok perusahaan ini buyar, macet? Tuhan cuma ingatkan saya. Ada mezbah enggak di perusahaan itu? Rumah tangga rusak, berantakan. Ada mezbah enggak? Kalau tidak ada mezbah pasti hancur. Kalau rumah tangga tidak ada mezbah, suami istri anak-anak tidak berdoa, tidak ada mezbah, lama-lama pasti iblis serang. Dia seret. Nah ini Tuhan kasih garpu 3 ini untuk buka ini pengertian kita. Mezbahmu hampir mati. Pasti ada sesuatu yang keliru. Makanya di perusahaan kami, mezbah harus nyala terus. Begitu mezbahnya mati, buyar perusahaannya. Saudara yang sudah terima pelayanan, ojo mundur dari Tuhan. Ini peringatan loh. Bukan saya loh. Firman. Yang sudah pelayanan, aku tak istirahat dulu. Aku capek, aku istirahat dulu. Setan dengar. Dia geret kamu. Jangan mundur dari pelayanan. Maju terus. Kalau saya lihat ada ya, yang baptis saya tuh omnya istrinya Pak Devi di Bukit Saitu. Dia bilang, ya memang orangnya sih sudah tua. Ya aku mau pindah ke Jakarta ke anak-anakku. Aku sudah tua, istirahat dulu. Begitu ngomong gitu sampai Jakarta lumpuh, nggak jalan sampai hari ini. Jangan minta pensiun Bapak Ibu, saya kasih tahu, mezbahmu nyala. Nggak nyala, males ikut Tuhan. Ada persekutuan, aku gak ikut, males. Aku istirahat, capek. Lihat aja nanti, kemudiannya kita lihat. Nggak segampang itu kita mempermainkan Tuhan loh. Ini loh yang bikin hati saya ya, kadang-kadang ya apa ya, ini yang mendirikan mezbah di perusahaan itu Pak Malada. Sampai hari ini tetap jalan, harus jalan. Biarpun yang hadir cuma 8 orang, 10 orang, nggak masalah. Nggak lihat jumlah orang. Yang penting jangan apinya mati. Ada banyak
banyak Kristen yang nggak mau ikut. Nggak apa-apa, kita jalan terus. Dulu saya kalau lihat sudah di gereja-gereja cuma, kenapa gini? Ya istirahat dulu bu, udah tua, udah capek gini-gini. Mau bilang apa? Bukan jemaat sini. Hati-hati, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jangan mundur dari pelayanan. Ini semua ini ya, hamba-hamba Tuhan. Jangan mundur dari pelayanan. Maju terus, apapun tantangannya. Sekali mundur abas. Itu kalau tidak punya pengertian firman, apa itu mezbah? Harus nyala terus apinya. Tidak boleh padam. Kita berurusan sama Sang Pencipta yang menciptakan perusahaan rumah tangga, gereja semua. Nah kalau tidak mengerti mezbah, ya apa? Ya, gereja harus mengerti mezbah. Kalau mezbah enggak, Tuhan tidak berkenan pada mezbah yang mati, tidak ada apinya. Rumah tangga saudara diberkati, gereja diberkati, perusahaan saudara diberkati karena engkau terlibat di dalamnya. Walaupun banyak dosa mungkin, tapi semua akan bertobat. Hati-hati Bapak Ibu, saya cuma kasih tahu aja, mezbah ini sangat mengerikan loh kalau kita mau ngerti betul, karena dia itu salib. Jangan kita sekali-kali bilang, aduh sudah aku tak mundur saya, aku capek. Jangan sekali-kali begitu ya Bapak Ibu, saya minta tolong deh supaya Anda mengerti mau selamat atau mau binasa. Jangan mundur, selangkah pun jangan mundur. Bayar harganya. Nah, kita melihat di sini mezbah korban bakaran, yaitu tadi perbaraannya itu, ya. Ya kita sudah ngerti tidak boleh padam ya, harus terus ada korban di atasnya ya. Nah, kita lihat di tadi Ulangan 12 sudah ya Pak, tolong Ulangan 12 Pak. Ini ada dari sisi lain lagi ya. Ulangan 12 ayat 10. Kitab Ulangan pasal 12 ayat yang 10. Tetapi apabila nanti kamu sudah seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram. Nah, ini kita berbicara ini soal ayat yang ke-10 ya. Agak kesulitan Pak. Ini saudara udah ngerti ya sungai Yordan itu apa ya, baptisan ya. Jadi orang Israel dituntun keluar, mereka harus masuk di sungai Yordan, kan sungai. Jadi didoakan sama Yosua, langsung itu sungai itu kering. Bukan kering sih, mereka harus lewatin itu karena mereka harus dibaptis. Dagingnya harus mati. Itu caranya orang perjanjian lama, lewat baptisan. Baru nanti Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar. Nah sekarang ini mengenai tadi saya kembali ke mezbah korban bakaran. Kalau seseorang belum sungguh-sungguh Bapak Ibu bertobat sungguh-sungguh, cuma mungkin rasa ya wis enak, aku wis mau, tapi belum diolah ya. Itu perlu pengolahan. Dia harus mengambil satu keputusan, aku mau dibaptis. Mau gak kamu ditaruh di atas mezbah? Mau gak kamu begini? Nah banyak orang gini, baru jalan setengah, aduh ikut Yesus kok susah ya.
kok banyak penderitaan, banyak susah. Lah dia hidupnya korupsi. Terus ikut Yesus, dia ngerti firman, nggak boleh korupsi. Waduh, ya apa ya, kok nggak punya uang? Kok sulit banget ya? Banyak loh kita dengar orang Kristen yang kanak-kanak begitu ngomongnya. Nah, mereka mau masih setengah-setengah gitu loh. Karena apa? Dagingnya terus menyala. Dagingnya ini terus menyala, nggak mau dimatikan, nggak mau taruh atas mezbah. Kalau orang mau mematikan dagingnya, Tuhan loh kasih pertumbuhan. Nah, sudah bertobat sungguh-sungguh, tadi dibaca ya sama Pak Yohanes itu ayat 10 ya Pak. Nah itu sudah bertobat sungguh-sungguh, lalu minta dibaptis, kolam baptisan. Nah kita lihat ini, jadi step-stepnya tuh semua ada, sudah bertobat, terima Yesus, mau taruh diri atas mezbah, ambil keputusan sungguh-sungguh mau iring Tuhan, lalu ambil keputusan saya mau dibaptis. Apa artinya baptisan? Hidup yang lama ini, manusia lama, dicemplung ke dalam air, lalu dia bangkit dengan manusia baru. Rum 6 ayat 6 ya. Nah, seperti itu. Nah, kita melihat ini. Orang yang lama menjadi orang yang baru. Saudara tidak usah khawatir. Kalau keputusan saudara betul, Tuhan loh yang menuntun saudara. Iblis tetap datang, bolak-balik datang mengganggu. Tapi saudara tetap teguh. Enggak Tuhan, setan pergi dalam nama Yesus, usir, dia pergi. Tapi kalau saudara turuti, opo kamu melayani Tuhan, kamu orang berdosa, mereka kan tidak tahu dosamu. Opo, saudara usir dalam nama Yesus, langsung Tuhan menuntun saudara. Saudara tumbuh, harus dibaptis. Ada banyak orang juga nggak mengerti mengenai baptisan, Bapak Ibu. Banyak, saya lihat banyak gereja-gereja nggak ngerti. Tetap pakai percik. Ini sudah ambil firman Tuhan itu loh contohnya. Terus nggak usah lain-lain, Yesus yopo masuk air. Kita ikutin cara Yesus. Kalau disuruh masuk air baptis begitu ya kita selam. Jangan pakai cara percik. Perlukah seseorang dibaptis kembali kalau sudah dibaptis percik? Harus diulang dengan cara Tuhan. Makanya baptisan itu nggak gampang. Orang itu harus punya kesadaran dulu, sungguh-sungguh kemauan, tekad, baru kita baptis. Nanti dia tumbuh. Nah kalau cuma ikut-ikutan, apa hasilnya? Nggak ada hasilnya. Nah ini hati-hati ya Bapak Ibu, saya mau kasih tahu dalam dunia. Nah ini sekarang saya mau arah ke berkat ya. Perkara-perkara dalam dunia yang halal dimakan, coba dibuka Ulangan 12 tadi, ayat yang ke-23. Itu banyak ayat di atasnya, tapi saya ambil satu aja. Kitab Ulangan pasal 12 ayat 23. Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Berikutnya ayat 24. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. terus Ayat 25. Janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian,
apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, saudara lihat, kenapa menyangkut keluarga, rumah tangga, anak-anakmu? Apa sih maksudnya itu curahkan darahnya ke tanah? Maksudnya apa? Jangan kamu kompromi dengan dosa. Jadi darah itu bisa dosa dan juga bisa, saudara bisa bingung. Apakah ini kan kehidupan? Jangan makan binatang sama darahnya. Kita jangan ambil bahasa ini perjanjian lama, tapi kita pakai itu perjanjian baru. Selubungnya kita buka. Oh, jadi kita harus kerja, harus suci, bersih. Gak boleh main suap, gak boleh terima-terima, minta-minta. Harus suci, kudus di hadapan Tuhan. Ingat loh Bapak Ibu, mata Tuhan itu melihat loh. Di perusahaan mau apa-apa, enggak kok. Terus nanti bohongin sedikit, bohong sana, bohong sini, bohong sana, bohong sini. Mulut nih bohong, bohong. Dipikir nggak ada apa-apa. Dia mempersembahkan korban dengan darah, gitu loh. Nggak dibuang darahnya. Jadi dia mau berhasil, binatang itu udah dipotong, dimakan darah-darahnya. Itu sama aja. Cari duit dengan cara yang tidak baik. Jangan Bapak Ibu. Kita mesti mengerti binatang halal dan binatang haram. Kita ini anak-anak Tuhan harus ngerti. Hidup suci kudus itu ya Tuhan sudah ajar. Ini ya saya kasih tahu. Di ayat 23 ini ya, perkara-perkara dalam dunia yang halal boleh dimakan, boleh makan. Seberapa Tuhan memberkati kau tanpa darah. Ingat, tanpa darah. Jadi kalau bekerja jujur di hadapan Tuhan, jangan campur-campur, main suap, main naikin harga, bohong sana, bohong sini. Itu keturunanmu itu loh, gak bakal selamat. Kita ajarin anak-anak kita bekerja jujur. Kalau kita belajar anak-anak kita hidup jujur, maka rumah tangga anak-anak kamu itu semua jalannya bagus. Nggak usah takut, saudara nggak makan, nggak usah takut, pasti makan. Jujur ya, kalau di tempat kita tuh 2 tahun yang lalu, dan kalah tender. Padahal kita tuh jauh di bawah. Jepang itu, wah, berapa M di atas. Tapi kok bisa dia menang? Tapi untung anak-anak saya sudah pasrah penuh sama Tuhan. Sudah biarin aja mak. Ada yang pejabat BUMN bilang, Pak, buka perkara aja nggak apa-apa kok. Itu karena dia mendukung karbonnya PT Karbon. Nggak usah Pak, biarin aja. Karena kita pikiran gini, kalau bukan dari Tuhan, bapak, biar kalah, biar apa, biar. Tuhan kalau beri itu tangan raja di tangan Tuhan, itu Tuhan bisa kerja luar biasa. Banyak sih iri. Karena kayak kereta api, LRT, MRT itu semua kan sudah biasa di karbon. Jadi mereka mau ke lain itu baru-baru diangkat itu, menentang gini. Tapi untung Jokowi dalam negeri ya itu. Dan kita nggak mau pusing. Anak-anak saya itu sudah, Kak, ngapain mak ngejar-ngejar gitu. Pokoknya kita hidup suci, kudus, harap Tuhan. Tuhan tahu semua pengeluaran. Tuhan yang kirim order, bukan yang lain. Jangan main suap, jangan main ini. Ya mungkin mereka juga minta gini-gini loh.
orang dunia ya. Tapi saya bilang tidak ada suap, beri-beri, nggak ada, hapus. Dan anak-anak saya rohani semua jadi mengerti. Semua buat Tuhan kalau buka jalan itu paling gampang. Sudah kalau Tuhan kasih pas-pasan ya sudah itu biarin toh. Emangnya kenapa? Dia tahu kebutuhan kita. Dan dia tahu dia dipermuliakan dalam mezbah perusahaan. Yesus dipermuliakan. Nggak mungkinlah kita bangkrut. Jadi ini seberapa Tuhan memberkati saudara, saudara terima dari Tuhan berkat rezeki, saudara nikmati dari Tuhan. Tapi jangan sama dosa. Hati-hati. Jangan pakai dosa. Bohong terus dapat. Bohong terus dapat. Tuhan loh yang lihat. Ya, jadi ayat ke-7 itu tadi yang di atas itu kita lihat ini ayat ke-7, 12 ayat 7. Ayo tolong Pak. Kitab Ulangan pasal 12 ayat 7. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu. Seisi rumahmu. Pokok tulus, suci. Terus? Karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Luar biasa, Tuhan itu sangat adil. Dia tidak pandang bulu, sekalipun kamu hamba Tuhan, modalnya aneh-aneh, tak sikat pisang. Untuk apa? Bukan supaya orang jadi mengerti. Dia bisa sempat minta ampun. Seberapa Tuhan memberkati saudara, jangan kecampuran darah yang tertahan. Jangan pakai darah yang tertahan. Seberapa? Nikmati Tuhan kasih. Nah, di sini kita lihat perkara-perkara dalam dunia yang halal dimakan saja. Seberapa Tuhan beri tanpa darah. Darah itu mematikan. Banyak orang Kristen duniawi nafkah faidah diambil, jiwa kebinatangan tidak dibuang. Tetap pakai jiwa kebinatangan. Kelihatan rohani, rohani banget. Tapi jiwa kebinatangan tetap dibawa. Tuhan tidak berkenan. Tidak apa-apa, tidak kelihatan sekarang, nanti anak cucumu loh. Hidup suci kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, perusahaan di marketplace, saudara punya usaha apa aja, kecil-kecil, apa? Coba adakan mezbah. Lihat bagaimana Tuhan berkarya. Jangan minta cepat-cepat, tapi itu langgeng, terus jalan. Nah, kita sudah lihat dari baptisan. Sekarang kita pindah ke meja korban bakaran sudah, kolam sudah, 5 tiang. Ini maju lagi ya. Kenapa saya sudah bolak-balik ngajarin itu ya? Saya tunjukin Yosua suruh injak 5 raja. 5 raja itu 5 musuh orang Kristen. Caranya Tuhan itu luar biasa. Yosua bilang, jangan takut, injak kepala mereka. Wah, orang Israel kan tidak berani, penakut. Tapi Yosua disuruh Tuhan berani maju. Coba kita baca di Yosua 10 ayat 24, 25 dan 26.
Bapak, cepat. Kitab Yosua pasal 10 ayat 24. Ini saudara ingat loh ya, ini sesudah baptisan ini loh. Ini apa artinya? Coba ditempelkan di sini. Artinya itu apa? 5 raja itu. Kebinatangan, kemanusiaan hawa nafsu, dosa, iblis, duniawi. Nah ini 5 raja ini. Coba Pak. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Ayat 25. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Ayat 26. Setelah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Saudara, ini kalau kita melihat ini 5 tiang ini maksudnya apa ini? Nah, enggak yang untuk di ruang suci, yang seluruh skema itu. Nah, kita melihat ya, coba tangkap ini, 5 tiang itu pasti 5 raja ya. Daging, dunia, setan, iblis, kedagingan. Untuk mencapai ini sudah dibaptis, sudah. Tapi masih ada ikatan yang belum terlepas. Ya kita tidak tahu ya hatinya orang, masih suka ini, dan namanya juga manusia ya. Kurang dibimbing orang tuanya atau kurang apa, kurang diberi pengertian. Nah ini harus masuk sini. Ini tidak gampang masuk sini, tidak gampang. Itu bayar harga. Mau tidak bayar harga? Kalau saudara bilang, saya mau Tuhan, semua saudara injak. Cinta uang, injak. Semua. Setan goda-goda gini, tidak. Nah itu, lama-lama iblis hilang, pergi dia. Tuhan itu luar biasa loh. Dia di pihak kita. Kita yang harus usir. Jangan sampai kita tuh enak-enak aja gak mau berjuang. Tuhan suruh berjuang. Ini loh 5 tiang ini berbicara soal semua. Keuangan semua. Mau gak kita matikan? Kalau mau, Tuhan bilang lulus masuk ruang suci. Baru masuk ruang suci. Pengangkatan ikut terangkat. Ya pengangkatan masih cinta duit. Masih gak percaya. Hitung-hitungan sama Tuhan. Terus. Percaya Tuhan, pasrah teman. Dia tahu kebutuhanmu. Ngomong sama bapakmu, aku udah bayar uang sekolah Tuhan. Aku udah bayar ini. Tepat pada waktunya Tuhan sadar. Saudara terima berkat. Kita itu dilatih terus, dilatih terus. Jadi di dalam ruangan suci ini bukan aku lagi, tapi Dia yang hidup di dalam aku. Itu saudara nggak usah mutusin apa-apa. Itu biar Bapak yang mutusin. Dan Bapak memutusin segala sesuatu beri sejahtera. Enak kalau Tuhan beri sejahtera. Tuhan aku harus bayar ini. Mau ada dana. Kalau saya seperti saya saksi kemarin tuh ya, di gereja mau diperbaiki, dananya gede. Dan loh, kamu tiap hari doa, Tuhan semua milikmu. Saya uji ya sekarang,
Nah ini hati mulai, wih, gede juga ya. Terus terang ini, mulai sedikit goncang gitu. Dia datang, dia tulis di sini, nggak tahu tulisnya apa. Lalu saya doa 2 hari kemudian dia bilang, loh, kamu kan kasih ke aku ada di situ, di gereja itu. Oh gitu Tuhan, baik. Langsung saya ngirim. Nah ujian-ujian seperti itu harus datang. Semua kita dapat ujian. Mungkin saya di bidang ini, saudara bidang lain. Semua. Saya lihat anak-anak SD, SMP, SMA waktu masih ada kebaktian datang. Oma, tolong dong doakan kami. Doakan ya, supaya lulus. Gak doakan. Terus saya tanya, yang buat soal ujian siapa? Tuhan. Yang beri jawaban siapa? Iya Tuhan juga. Dia nanti kasih jawaban. Makanya nanti kamu dapat berita lulus. Itu bukan hasil karyamu. Hasil karyanya dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah di ruangan suci, wah, betul-betul segala segi harus suci. Roti pertunjukan, pelitanya, itu pelita dengan kuncup, bunga, untung. Roti, di atasnya piring, di atas meja, pinggirnya meja itu ada emas-emasnya, mahkota. Coba roti pertunjukan, itu ada mahkotanya. Nah pinggirnya ini ya Bapak Ibu, ini ada ini nggak iseng-iseng, semua ada artinya. Ini ada mahkota sini. Ini 1 hasta, ini 2 hasta. Itu kan sudah saya kasih tahu dulu ya artinya. Terus pinggirnya ada mahkota. Terus di sini ada piring. Roti ditaruh di atas piring. Dan itu menyala terus. Kemenyan itu dibakar terus di atasnya. Kemenyan ini memberikan bau yang harum. Dan roti ini adalah firman Tuhan. Piringnya itu Tuhan Yesus. Mejanya itu kita. Sudah dilapisi emas. Tuhan sudah mempercayakan firman Tuhan kepada kita. Itu mahkota itu, aduh jangan saudara pikir, ya iseng-iseng bakal di Tuhan ya. Coba kita lihat di Wahyu 4 ayat yang keempat. Wahyu 4 ayat 4, tolong. Kitab Wahyu pasal 4 ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ya, sekarang siapa dia itu? 24 tua-tua dalam kerajaan surga menceritakan perkara-perkara yang sama dengan meja roti pertunjukan. Bayangan kerajaan surga. 24 tua-tua melambangkan pengajaran rasul-rasul, yaitu firman Tuhan. Di meja roti pertunjukan, setiap makhluk, setiap mahkota emas dari meja roti pertunjukan ini adalah kemenangan orang-orang suci oleh firman Allah. Kemenangan saudara, itu mahkota. Tuhan itu loh. Tuh. Kalau hilang kesempatan, sayang saudara. Eman, ojo bolosan ke gereja. Ambil keputusan. Saudara pikir. Tapi nanti saudara lihat, loh. Ternyata aku dapat mahkota.
mahkota ditaruh di situ. Itu pelajaran buat kita. Setiap firman yang kita taati dan kita baca, mahkota itu untuk kita. Sekarang karena belum lihat apa-apa, mestinya diremehkan, rugi sendiri. Kemenangan orang suci oleh firman Allah. Lebih banyak kita mengerti firman Tuhan, mentaatinya, lebih besar kemenangan-kemenangan yang kita dapat. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Makin banyak ngerti, makin sering menang. Gak rugi. Ikut Yesus itu, aduh, aku belum mati loh. Itu kayaknya Tuhan buka satu surga. Luar biasa. Siapa tuh Tuhan aku ini? Kok karena baca firman, karena melakukan firman, karena ada mahkota sudah ada. Bukan buat orang lain. Kemenangan-kemenangan yang kita alami, kami alami dalam hidup dan pelayanan, mendapat pengertian firman Tuhan itu besar artinya. Saudara bisa ngerti firman itu kalau Tuhan tidak buka, nggak akan ngerti. Biar orang protes tiap hari, nggak akan ngerti. Oh iya gitu ya, sini masuk satu ya. Tapi kalau ngerti firman, wah luar biasa. Jadi berkat, kekuatan. Nah, keindahannya pengertian tentang kebenaran itulah seperti hadiah yang dikirim dari sorga. Bisa mengerti seperti gini loh, Tuhan itu turun dari sorga, ini hadiah. Ini ya, ini kan pinter hafal firman Tuhan, dia taat. Tangan Tuhan itu turun dari sorga. Luar biasa. Aduh, saudara bisa ngerti itu. Ini buka. Iblis bisa nutup loh. Nggak ngerti-ngerti, biar diajari nggak ngerti-ngerti. Tapi kalau sudah tebus sama Tuhan, dia mengerti semua. Apalagi nanti kalau mati, rohnya ke surga. Dia melihat Yesus taruh mahkota di atas kepala kita. Aduh, rasanya saya gimana ya? Nggak bisa membayangkan pencipta alam semesta. Siapa aku ini Tuhan? Nah, sikap rendah hati itu sangat perlu. Itu yang Tuhan nilai. Manusia gak lihat apa-apa, tapi kita dinilai Tuhan. Nah ini sebentar saya tutup. Orang biar pinter, hebat, kalau tidak ditolong Roh Kudus, tidak bisa jadi berkat. Tidak bisa jadi berkat. Biar pinter, biar hebat, orang wah luar biasa, tapi tidak jadi berkat. Firman masuk di orang, put keluar, tidak jadi berkat. Ya, nah sini ada beda antara penginjilan dan pengajaran. Penginjilan itu diambil dari berita keselamatan, mezbah korban bakaran, berita keselamatan. Matius 28:19. Pengajaran itu dari meja roti pertunjukan. Matius 28 ayat 20. Mengajar segenap firman Allah kepada anak-anak Allah supaya mereka jadi dewasa. Itu pengajaran. Jadi ada dua hal, penginjilan dan pengajaran. Ya saya berhenti sampai di sini dulu karena masih belum dibahas mengenai berita ya, untuk lain kesempatan. Saya minta supaya kita semua hidup benar di hadapan Allah. Ingat, saudara ingat saja, mata Tuhan itu seperti CCTV yang melihat setiap hati, setiap tutur kata kita. Begitu kita bohong, Tuhan bilang, oh cacat.
Begitu kita buka hati, tulus, Tuhan ya. Bagaimana kita kerja, awas ya, kerja itu harus bersih. Jangan mau dengan sekalian makan berkatnya dengan darah. Jangan. Darahnya dibuang dulu. Dosanya dibuang dulu. Jangan makan binatang dengan darah. Nanti dapat sifat kebinatangan. Saya kasih tahu, hati-hati. Banyak orang dunia seperti kerjanya seperti ini. Sifat kebinatangan. Kaya. Tapi dari mana kayanya? Kalau Tuhan tidak berkenan, sebentar juga hilang. Mari Bapak Ibu kita minta supaya hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur terima kasih Bapa. Tolong kami supaya kami hidup di dalam kekudusan Tuhan. Hati kami, Engkau lihat hati pikiran kami. Biar kami hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada sifat kebinatangan Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami mengerti oleh tubuh dan darah-Mu. Kami disucikan Tuhan dan kami dibebaskan dari segala yang terjadi di dalam dunia ini sampai Tuhan Yesus datang. Kami mendapat kemenangan demi kemenangan karena itu hanya dari Tuhan. Tolong hamba-hamba-Mu Bapak yang melayani, mereka begitu setia melayani Engkau. Tuhan memberkati mereka yang melayani perjamuan kudus ini. Supaya karena kami tahu ada mahkota tersedia bagi mereka. Dan biarlah tubuh dan darah ini menjadi berkat untuk kami. Terus sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, kita akan menerima anggur dan roti perjamuan model lama untuk menghabiskan stok yang ada. Demikian pengumuman, silakan. Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur, kami persilakan untuk berdiri. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Mari kita angkat roti ini. Tuhan Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan
dengan tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu, ini benar-benar ada darah Yesus yang menyembuhkan saudara, yang memberi pertumbuhan, menghidupkan saudara. Rohani saudara hidup. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih. Selamat kami, Yesus. Dan tebus dosaku, tak dapat ku balas kebaikan-Mu, Kau berikan hidupmu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu, Kau bagiku dan tebus dosaku, tak dapat ku balas kebaikan-Mu, Kau berikan hidupmu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu, ku bersyukur dan menyembah-Mu, ku bersyukur dan menyembah-Mu. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Biarlah firman itu tertanam di hati kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menyiapkan diri kami masing-masing menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat kami. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mungkin Bapak Abdi ada pengumuman dari gereja. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan layakkan kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan secara global, dimanapun berada, supaya mereka tetap hidup dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang masih mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah, supaya Tuhan Yesus melindungi mereka. Biarlah jemaat-jemaat bisa mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk lebih bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan keluarga mereka yang banyak mengalami kesukaran di masa pandemi ini. Biarlah tangan Tuhan yang memimpin mereka, memelihara kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Ishak Ismail beserta tim pelayanannya. Tuhan Yesus menopang untuk menyertai pelayanan mereka, sehingga banyak jiwa-jiwa akan bertobat dan diselamatkan. Bapak, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di Betani Gresik dan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada kiranya Tuhan Yesus selalu memberi mereka kekuatan yang baru, sehingga mereka tetap kuat menghadapi masa-masa yang sukar ini. Iman percaya mereka tidak goyah, tetap kuat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas semuanya, melindungi dan memberi kekuatan kepada anak-anak. Tuhan juga mengalami bencana tersebut, mereka tetap percaya akan kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Bapak Andre Malada. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Andre dan akan sempurnakan kesehatannya untuk kemuliaan nama-Mu. Juga untuk jemaat-jemaat Betani Gresik yang sedang sakit, Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka
kuasa bilur-bilur-Mu dinyatakan. Kesembuhan ilahi boleh mereka alami. Bapa, kami bawa bangsa Indonesia dan kota Gresik di dalam tangan-Mu. Tuhan melawat dan memberkati bangsa Indonesia. Kami rindu bangsa kami pulih dari keterpurukan dan penduduknya boleh bertobat, menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Ade Malada. Tuhan Yesus melindungi dan menyertai pelayanannya hamba-Mu ini, serta memberikan urapan yang baru, kesehatan dan kekuatan yang terbaik. Tuhan Yesus curahkan dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan ke Ibu Gembala untuk bikin persembahan pertolongan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bapak Ibu, perlu saya juga jelaskan sedikit ya, bagaimana kita memberi persembahan kepada Tuhan atau perpuluhan. Hendaklah itu satu korban yang betul-betul yang murni, korban syukur kita, bukan ada kecampuran dengan binatang yang ada darahnya. Ya, sedikit-sedikit kan aku dapat lumayan, dapat berkat sedikit-sedikit. Nanti aku mesti bayar perpuluhan loh. Hati-hati, daripada dimuntahkan Tuhan, lebih baik kasih yang murni berkat Tuhan. Kasihkan kepada Tuhan. Murni, bukan saya lihat banyak, saya kan berapa gereja tahu ngajar som kanan kiri ya, kasih perpuluhan, oh tunggu belum dapat dari sana. Waduh, kalau cara ini saya kasih tahu, Tuhan tidak berkenan. Saudara cari perkenanan Tuhan ya, amin. Kasih yang murni dari Tuhan. Berapa yang saudara dapat dari Tuhan? Kasih yang murni, itu korban persembahanmu. Jangan kecampuran sama darah binatang. Aduh, itu sifat kebinatangan itu Tuhan muntah. Dan itu udah jadi berkat. Nanti di takhta putih yang besar itu nanti gak bisa bohong loh. Kelihatan di video semua perbuatan saudara. Satu persatu antre. Kelihatan semua. Malu sendiri. Tunggu saatnya. Semua ada waktunya, maka kita persembahkan
yang terbaik untuk Tuhan dari hati yang suci. Seberapa Tuhan memberkati saudara, ojo dicampur-campur. Amin. Mari kita angkat perpuluhan ini. Yang bawa silakan berdiri. Kita doa. Bapa di sorga, kami membawa perpuluhan kami Tuhan yang adalah milik-Mu sendiri. Kami mau mentaati firman-Mu, karena kami tahu hanya Engkau Allah yang memberkati kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan seterusnya Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan, agar kami memberi dengan hati yang Tuhan lihat, murni dari hasil karya keringat kami sendiri. Ya, apa yang Tuhan beri kepada kami boleh menjadi berkat untuk kehidupan keluarga kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bila bisa kalah, namamu dipanggil ku ada. Bila sangka dan zaman berhenti, bila sangka kala Allah terdengar, bila nanti dibacakan nama orang tersebut, pada saat itu aku pun serta. Mari kita bangkit berdiri. Bila bumi sangka kalah, bila bumi sangka kalah, bila bumi sangka kalah, bila bumi sangka kalah, bila bumi sangka kalah ku ada. Bila bumi sangka kalah, bila bumi sangka kalah, bila bumi sangka kalah, bila bumi sangka kalah ku ada. Bila bumi sangka kalah ku ada, bila bumi sangka kalah ku ada. Bentar lagi gini, Yesus datang. Sebentar lagi, tidak lama. Ini bulan Maret, sudah pertengahan. Begitu cepat April, Mei. Allah mempercepat waktunya. Dan Allah tahu banyak orang Kristen yang mundur. Supaya tidak banyak yang mundur, dia mempercepat kedatangannya. Mengerikan lihat keadaan dunia ini, saudara. Saya beritahu bahwa kita masih dapat kesempatan emas ini. Puji Tuhan. Saya nggak tahu kapan tutup lagi. Ya memang pasti tutup lagi. Cuma kapan kita nggak tahu. Kalau virusnya tambah ganas, keadaan tidak membaik. Itu aja saya kasih tahu. Supaya Anda siap menghadapi. Tidak apa-apa Tuhan, aku dalam lindungan-Mu. Saudara, satu kesempatan emas saya lihat orang Kristen tidak pakai kesempatan terus biar mau. Satu kali hilang tidak apa-apa, 2 kali hilang, lama-lama match banyak rubuh. Rugi. Jangan sampai ya, Bapak Ibu, ini keadaan seperti ini, sudah kita butuh Tuhan Yesus yang melindungi kami dari segala sakit penyakit. Katakan, aku tidak mau sakit, keluargaku tidak sakit. Ucapkan terus. Imanmu tuh biar tumbuh. Kalau dia nggak tumbuh, ya apa yo? Iblis ini keliru
begini, dia kasih panah berapi. Saudara jangan mau ya. Jangan ada yang mau kalah. Lihat saudaramu di rumah, familimu, doakan. Katakan, Tuhan, aku udah mau mati. Aku mau tunggu sampai Engkau datang menjemput aku. Dan Tuhan dengar begitu. Saudara diberi kekuatan, perlindungan, sampai dia datang jemput kita. Karena gak lama lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak Bapa untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur, satu kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Biar kami isi dengan segenap hati kami untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami tahu Engkau tempat perlindungan kami. Firman-Mu itu yang menghidupkan kami dan memberi kemenangan kepada kami. Tuhan, sungguh Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Tolong keluarga-keluarga yang mengalami goncangan-goncangan di akhir zaman ini mengenai keuangan. Tuhan, kami percaya betapa kesulitan menimpa Tuhan. Tapi kami tetap berharap kepada-Mu karena Engkau adalah sumber berkatnya Tuhan. Siapapun tidak ada Tuhan, Engkaulah sumber berkat yang mencurahkan berkat lewat macam-macam cara Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan iman kami Tuhan, agar keputusan kami tidak salah di hadapan-Mu. Di akhir zaman ini iblis akan menggeret Tuhan sebanyak mungkin orang, tapi kami percaya anak-anak-Mu yang hadir di sini Tuhan, mereka sudah punya senjata yang kuat, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapak, kuatkan iman mereka, baik dalam pekerjaan, baik di rumah tangga Tuhan, baik dalam pelayanan. Terima kasih Bapak, terima kasih, sertai kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah, dan Tuhan sendiri yang memberkati. Tak lupa kami mendoakan Pak Budi, Pak Sofyan Tuhan, yang sedang ada di luar Tuhan. Kami percaya Engkau punya jalan tersendiri bagi mereka Tuhan. Engkau sendiri yang mengembalikan mereka Tuhan ke dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati, jadikan mereka saksi-Mu Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kami doa buat semua pemain musik, WL, singers Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani hari ini, Tuhan kuatkan mereka semuanya. Terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu dan kita mintakan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dia memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus akan kembali. Sampai ketemu di ibadah doa malam pada hari Kamis jam 6:30 malam. Nomor 10 ya.